Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Matematika Wajib. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki bab 2 yaitu tentang program linear. Nah, sebelum kita memasuki materinya, kita harus tahu dulu nih kompetensi dasar dan tujuan belajar di bab ini. Silahkan dibaca ya. Dan materi prasyaratnya yang pertama menentukan DHP atau Daerah Himpunan Penyelesaian Sistem Pertidaksamaan Linear. Dan yang kedua menentukan sistem pertidaksamaan linear jika DHP-nya diketahui. Materi pertidaksamaan linear dua variabel ini menjadi materi prasyarat untuk memasuki bab 2 tentang program linear. Jadi, kita harus mengetahui dulu nih langkah-langkah pertidaksamaan linear dua variabel itu bagaimana untuk menghadapi permasalahan yang ada di bab program linear. Nah, bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel ini ada 4. Yang pertama, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, dan AX plus BY kurang dari sama dengan C. A dan B di sini dinamakan koefisien, dan C ini dinamakan konstanta. Nah, dari bentuk pertidaksamaan berikut manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, kita cari nih mana sih bentuk pertidaksamaan dua variabel dilihat dari bentuk umumnya. Coba nomor 1, 2x plus 5y lebih dari 7. Itu pertidaksamaan dua variabel bukan? Iya ya, karena sama tuh kayak bentuk umum pertama, AX plus BY lebih dari C. Coba yang kedua, 4x min Y kurang dari 9. Pertidaksamaan dua variabel bukan? Jawabannya iya ya, karena sama kayak bentuk umum nomor 3. X lebih dari sama dengan 11. Dia bentuk umum dua variabel bukan? Jawabannya iya, karena walaupun dia nggak ada Y-nya, berarti Y itu dianggap koefisiennya 0. Kalau koefisiennya 0 berarti nggak dituliskan, berarti X plus 0Y lebih dari sama dengan 11. Jadi sama aja kayak X lebih dari sama dengan 11. Nomor 4, Y kurang dari 4. Bentuk pertidaksamaan linear dua variabel juga iya, karena X-nya nggak dihitung, X-nya nggak ditulis berarti X-nya 0. 0X ditambah Y kurang dari 4 sama aja kayak Y kurang dari 4. Yang kelima, 2X kuadrat min 6Y lebih dari sama dengan 3. Pertidaksamaan linear dua variabel bukan? Jawabannya bukan ya, karena bentuk umumnya tidak ada kuadrat-kuadrat di sini. Kalau kuadrat, dia nanti garisnya akan seperti ombak. Kalau linear, garisnya harus lurus ya. Nomor 6, 4x plus 3xy kurang dari sama dengan 2. Pertidaksamaan linear dua variabel bukan? Jawabannya bukan ya, karena di sini bentuk umumnya kan ax plus by. Kalau di sini ax plus AXY, ada XY di sini ya, jadi bukan. 3X plus 5 kurang dari sama dengan 6Y. 6Y plus 1. Pertidaksamaan linear dua variabel bukan? Iya ya, karena di sini kita akan uraikan 3X. Jadi 6Y-nya ini pindah ruas ke kanan, 5-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 3X min 6Y kurang dari sama dengan 1 min 5. Jadi 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 1 min 5 berarti min 4. Gitu ya, paham kan? Cara membedakan pertidaksamaan linear dua variabel dan bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, kita di sini akan mencari DHP atau daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, langsung saja ke contoh soal.
Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Bagaimana caranya? Langsung saja ke alternatif penyelesaiannya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita cari dulu titik potong. Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk persamaan garis 3X plus 2Y sama dengan 6. Di sini kita ubah dulu ya tanda lebih dari sama dengannya itu dengan sama dengan karena akan menentukan titik potong. Nah, sesudah itu kita buat tabel, kita masukkan nilai X dan Y-nya. Kita uji kalau nilai X, kalau kita masukkan X-nya 0 nih di sini kita masukkan X-nya 0 berarti tinggal 2Y sama dengan 6 kan? Berarti Y itu sama dengan 6 dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 itu 3. Bagaimana kalau Y-nya yang 0? Kita masukkan Y-nya 0 berarti 6 dibagi 3. Berarti X-nya 2. Nah, diketahui titik potongnya 0,3 dan 2,0. Sesudah menentukan titik potong, kita kan untuk mencari daerah himpunan penyelesaian kan? Maka tentukan DHP pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Dengan uji titik. Uji dengan titik 0,0. Cara yang paling mudah itu diuji dengan titik 0,0. Kalian boleh ujinya titik 1,1, 1,0, 2,2, 2,0 boleh. Sembarang titik ya. Tapi cara yang paling mudah itu ujinya dengan titik 0,0. Nah, masukkan lagi, substitusikan 0,0 ini ke pertidaksamaan berikut yang 3X plus 2Y kurang lebih dari sama dengan 6. Nah, substitusikan nih nilai 0-nya ke X dan Y. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Lebih dari sama dengan 6. 0 itu lebih dari sama dengan 6. Nah, kalian uji 0 lebih dari sama dengan itu benar apa salah? 0 lebih dari sama dengan 6 kan salah kan? 6 itu ternyata lebih dari sama dengan 0, bukan 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, berarti kalian masukkan ke diagram kartesiusnya. Nah, 0,3 itu berarti titik X-nya yang 0, Y-nya yang 3. Kalau 2,0 berarti 0-nya X-nya yang 2, Y-nya yang 0. Nah, kita tarik garis lurus dari titik 3 dan titik 2. Nah, di sini kan kita udah uji coba titik 0,0 hasilnya 0 itu lebih besar dari sama dengan 6 itu kan salah. Berarti di titik 0 ini, di titik 0,0 ini nggak mungkin jadi daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang ke bawah ini, arah kiri atau arah bawah ini nggak mungkin daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya yaitu yang arah kanan atau arah atas garis. Ya, paham ya sampai sini? Kalau kalian uji misalkan 0 itu lebih kurang dari 6, berarti itu kan hasilnya benar. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang titik 0,0 ini, yang ke bawah ya. Karena di sini diuji salah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang ke arah kanan. Paham kan? Nah, sebelumnya kan kita mencari DHP-nya dengan uji titik tuh ya. Coba bagaimana caranya kalau menentukan DHP tanpa uji titik? Ada cara yang paling mudah. Persamaan garis AX plus BY sama dengan C itu. Nih, kalau tidak diuji titik, ada rumusnya. Kalau ini kan nih, coba kalian perhatikan. A lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, maka dia A-nya positif ya. Nah, tanda ketaksamaannya lihat, ini lebih besar atau lebih besar sama dengan, ini kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau A-nya positif, A itu koefisien dari X ya. Kalau A-nya positif dan tandanya itu
itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka DHP-nya itu akan mengarah ke sebelah kanan garis. Kalau A-nya positif dan kesaksamaannya kurang dari dan kurang dari sama dengan 0, dia DHP-nya akan ke arah sebelah kiri garis. Kalau A-nya negatif nih, A kurang dari 0, berarti dia negatif kan? A-nya negatif, tandanya. Kalau A negatif tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka dia akan DHP-nya ke sebelah kiri garis. Kalau A-nya negatif dan tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti dia DHP-nya akan ke sebelah kanan garis. Cuman dibalik doang ya kalau negatif A-nya. Nah, coba contohnya. Tentukan DHP pertidaksamaan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Lihat, A koefisien X-nya 3, berarti dia positif. Dan tanda ketaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Nah, kalian cari yang positif kurang dari sama dengan, berarti udah diketahui nih pasti DHP-nya itu sebelah kiri garis. Kita tetap cari titik potongnya sumbu X dan sumbu Y. Caranya sama kayak tadi. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 3. Karena 15 dibagi 5. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 5. Karena 15 bagi 3. Nah, udah diketahui titik potongnya 0,3 dan 5,0. Kita ubah ke diagram kartesius, berarti tulis lagi kalau 0,3 berarti 0-nya X, Y-nya yang 3. 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya yang 0. Nah, tarik garis lurus. Lihat, karena dia tandanya kurang dari sama dengan dan A-nya positif, berarti DHP-nya akan sebelah kiri garis. Nah, gitu. Paham kan? Dan cara ini biasanya lebih mudah, tinggal kalian hafalin aja hafalin aja nilai A, tanda ketaksamaannya, dan DHP-nya akan ke sebelah mana arahnya, ya. Nah, bagaimana menentukan DHP sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Di sini ada yang beda, ada kata sistem. Kalau ada kata sistem berarti di sini persamaannya banyak. Kalau tadi cuma 1, kan cuma 2X plus 3Y sama dengan 6. Kalau di sini nanti persamaannya akan banyak. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, Bu, di sini ada banyak, Bu. Ada 4 persamaan. Kalau tadi kan cuma 1. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama aja. Pertama kita cari titik potong. Karena di sini banyak persamaannya, maka kita cari satu-satu titik potongnya. Yang pertama untuk 2X plus Y sama dengan 4. Nah, cari titik potongnya. Kalau X-nya 0 berarti nilai Y-nya 4. Kalau Y-nya 0 berarti nilai X-nya 2. Berarti didapat titik potongnya 0,4 dan 2,0. Sekarang nyari titik potong untuk 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, sama aja nyari titik potongnya kayak tadi. Kalau udah ketemu titik potongnya, kita substitusikan kita ubah ke diagram kartesius. Nah, untuk 0,4 dan 2,0 berarti tarik garis lurus dari titik 4 ke 2. Untuk 0,2 dan 3,0 tarik garis lurus dari titik 2 dan 3. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi tadi, kalau tanpa uji titik, kita cuman lihat koefisien X-nya negatif atau tidak negatif dan tanda ketaksamaannya ya. Karena di sini koefisiennya positif dan tanda ketaksamaannya lebih dari sama dengan 0, berarti dia DHP-nya ke arah kanan. Yang kedua juga persamaan kedua sama ya, ke arah kanan. Untuk X juga sama ke arah kanan, untuk Y juga sama ke arah kanan. Nah, di sini karena banyak persamaannya,
Dan kita harus menentukan nih daerah hasil penyelesaiannya yang mana, Bu. Kan di sini banyak warna nih. Kita lihat semua yang yang kearsir. Bagian mana, Bu, yang kearsir? Kan ini 4/2 kan ke kanan nih, daerah sini kan. 2/3 juga ke kanan daerah sini. X ke atas, Y ke kanan. Berarti yang kearsir semua tuh yang mana? Nah, yang daerah sini ya, yang kearsir semua. Berarti ini DHP-nya. Paham kan? Baiklah, tadi kan kita mencari DHP-nya itu di mana ya. Sekarang kita akan menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP-nya itu diketahui. Nah, pertama kita harus mencari atau menentukan persamaan garis lurus itu kayak gimana sih? Kita tentukan titik A dan B, tarik garis lurus, berarti ini persamaannya AX plus BY sama dengan A dikali B. Nah, sudah paham kan kalau ini persamaan garis lurus? Nah, tentukan DHP dengan cara yang tadi dipelajari. Contoh, tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, gambarnya ini DHP-nya itu ke bawah. Kalian ingat-ingat lagi tadi, kalau DHP-nya ke bawah itu berarti tandanya itu lebih dari atau kurang dari ya. Nah, kalau di sini kan sudah diketahui nih, kita persamaannya AX plus BY sama dengan A dikali B. Kalau ini berarti 3X plus 2Y sama dengan 3 dikali 2, 6. Berarti 3X dikali 2Y sama dengan 6. Nah, karena ini garis lurus, karena ini pertidaksamaan, dan dia DHP-nya ke bawah, berarti itu tandanya kurang dari sama dengan. Nah, pertidaksamaan linearnya berarti 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, sampai sini paham kan anak-anak? Nah, kalau kalian masih kurang paham atau kurang mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa chat langsung ke Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.